Halo anak-anak, jumpa lagi bersama Bu Guru. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kita akan belajar di tema 3, subtema 1, muatan IPS. Pada tema sebelumnya, anak-anak sudah belajar tentang sumber daya alam. Masih ingatkah anak-anak, sumber daya alam yang ada di Indonesia itu berbeda ya? Nah, perbedaan sumber daya alam ini disebabkan adanya perbedaan kenampakan alam. Nah, kali ini Bu Guru akan mengajak anak-anak belajar tentang kenampakan alam dan pemanfaatannya serta ciri-ciri sumber daya alam. Nah, apakah anak-anak tahu apa itu kenampakan alam? Kenampakan alam adalah segala sesuatu yang terjadi secara alami dan merupakan ciptaan Tuhan. Kenampakan alam itu banyak sekali loh contohnya. Misalnya ada daerah dataran tinggi, dataran rendah, pantai, daerah pegunungan, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, anak-anak sekarang perhatikan gambar di sebelah Bu Guru ya. Ini adalah gambar dataran tinggi. Dataran tinggi merupakan suatu wilayah yang luas dan berada pada ketinggian 200-600 meter di atas permukaan laut. Suhu udara di dataran tinggi itu biasanya sejuk dan segar ya, sehingga sering dimanfaatkan sebagai tempat pariwisata. Untuk daerah perkebunan, dataran tinggi juga sering dimanfaatkan masyarakat untuk menanam tanaman teh, kopi, dan juga kina. Selain perkebunan, juga bisa dimanfaatkan sebagai daerah peternakan. Contohnya adalah peternakan sapi perah. Nah, hal ini menyebabkan masyarakat di sekitar dataran tinggi banyak yang bermata pencaharian sebagai petani dan peternak. Yang kedua adalah dataran rendah. Anak-anak bisa perhatikan pada gambar berikut. Dataran rendah merupakan suatu wilayah yang luas, berada pada ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah banyak dimanfaatkan masyarakat sekitar dalam berbagai bidang. Contohnya ada bidang peternakan, pertanian, perindustrian, dan juga bidang perumahan. Nah, anak-anak, adapun contoh hasil pertanian di daerah dataran rendah, misalnya ada padi, tebu, karet, dan kelapa sawit. Kemudian untuk contoh peternakan ada ayam, kambing, itik, dan juga sapi. Serta ada perikanan air tawar. Perikanan air tawar contohnya ada ikan mas, ikan lele, ikan mujair, ikan gurami, dan masih banyak ikan yang lainnya. Nah, hal ini menyebabkan mata pencaharian masyarakat yang berada di daerah dataran rendah bermata pencaharian seperti petani, peternak, dan juga pegawai perindustrian. Nah, anak-anak, yang ketiga adalah pantai. Anak-anak pasti suka ke pantai ya. Di Indonesia banyak sekali terdapat pantai. Hal ini disebabkan karena Indonesia merupakan negara kepulauan. Pantai merupakan suatu daratan yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai biasanya sering dimanfaatkan sebagai tempat budidaya ikan laut, budidaya rumput laut, perkebunan kelapa, dan juga pertanian garam. Selain itu, pantai banyak dimanfaatkan sebagai pasar ikan, tempat pelabuhan, dan juga daerah pariwisata. Nah, anak-anak, sebagian besar masyarakat yang tinggal di daerah pantai bermata pencaharian sebagai nelayan, peternak ikan laut, petani rumput laut, petani garam, pedagang, maupun penjaga pantai. Nah, anak-anak, perbedaan kenampakan alam menyebabkan terjadinya perbedaan sumber daya alam. Salah satu contoh sumber daya alam adalah tanaman. Tanaman yang tumbuh di daerah dataran tinggi berbeda ya dengan tanaman yang tumbuh di daerah dataran rendah.
Tanaman yang tumbuh di daerah dataran rendah, salah satu contohnya adalah tanaman padi. Padi cocok ditanam di daerah yang beriklim tropis, memiliki tanah dengan kandungan humus yang bagus, kemudian memiliki pengairan dan sinar matahari yang cukup. Padi juga bisa ditanam di daerah yang miring. Nah, daerah yang miring ini dibentuk menjadi sawah yang bertingkat-tingkat, disebut dengan nama sengkedan. Anak-anak pasti suka minum teh kan? Tanaman teh itu cocok ditanam di daerah dataran tinggi yang beriklim tropis dan subtropis dengan curah hujan yang sedikit tinggi. Tanaman teh berbeda ya dengan tanaman padi. Tanaman teh tidak memerlukan air yang terlalu banyak pada saat awal penanamannya, sedangkan tanaman padi memerlukan air yang sangat banyak pada masa awal tanamnya. Semakin tinggi daerah yang dipakai untuk menanam teh, semakin bagus kualitas teh yang dihasilkan. Nah, anak-anak, bagaimana? Apakah anak-anak sudah paham dengan penjelasan Bu Guru tadi? Bu Guru ulang ya. Jadi, kenampakan alam yang ada di Indonesia itu ada kenampakan alam dataran tinggi, dataran rendah, dan juga daerah pantai. Kenampakan alam yang berbeda menyebabkan terjadinya perbedaan sumber daya alam yang ada di setiap wilayah di Indonesia. Nah, anak-anak, untuk meningkatkan pemahaman kalian tentang materi ini, sekarang giliran kalian mengerjakan latihan pada halaman 166 nomor 1 sampai dengan nomor 5 pada buku latihan, dibuat yang rapi ya. Jangan lupa setelah selesai hasilnya difoto, bisa dikirim lewat WA ataupun diunggah di Google Classroom. Oke anak-anak, sekian video pembelajaran kita kali ini. Jangan lupa selalu semangat dalam belajar ya. Jaga kebersihan dan kesehatan. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Dadah!